Nah, kenapa tidak ada rasa pedas? Nah, sekarang saya jelaskan. Pedas itu umumnya bukan terdapat pada saraf reseptor khusus. Tapi pedas itu dia muncul akibat adanya zat capsaicin. Jadi zat ini mengundang otak apabila ada rasa panas atau rasa apapun di lidah, rasa kemudian seperti terbakar, maka otak mengirimkan reseptor atau istilahnya sinyal kepada lidah untuk merasakan pedas. Seperti itu. Jadi pedas itu tidak ada yang namanya dia saraf reseptor khusus di lidah. Tapi itu kembali saya ingatkan dibantu oleh zat capsaicin. Nah, silahkan untuk ditulis dan kemudian apabila ada kesalahan maka saling mengkoreksi. Insya Allah saya akan terima dengan lapang dada. Silahkan saling mengkoreksi. Kemudian kita akan masuk penjelasan tentang asam, asin, pahit, manis, bagaimana kita mengkonsumsinya itu seperti apa, dan apabila kelebihan maka akan mendapatkan atau menimbulkan efek apa, seperti itu. Lanjut. Rasa asin. Rasa asin itu sangat dibutuhkan oleh ginjal. Ginjal itu paling membutuhkan rasa asin. Akan tetapi, apabila terlalu banyak rasa asin dalam tubuh, maka darah akan menjadi pekat. Dan darah pun akan menjadi lambat bergerak, statis, tidak lancar. Maka ini akan beratkan kerja jantung. Sementara pompaan jantung itu harus terus bergerak secara dinamis. Nah, ini kebanyakan dialami oleh orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Bagaimana dari daya konsumsi, kemudian dari pola hidup, mereka terlalu banyak mengkonsumsi yang asin, tetapi lupa untuk olahraga, lupa untuk minum, yang harusnya minum itu 2 minimal, atau lebih bagusnya lagi 2,5 liter atau 3 liter. Mereka kebanyakan hanya minum paling cuma 1,5 liter. Itu pun sudah maksimal karena terlalu kebanyakan ngopi, ya. Kemudian dan al-hisab wal udud atau rokok. Ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka kita tugas para terapis adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang kesuburan organ kita, tentang bagaimana menjaga keaslian dan kesehatan organ-organ kita. Pernah kita dengar di Cina, ABK kita yang bekerja di kapal Cina, mereka diberikan makan itu ikan laut hasil tangkapan, ikan mentah. Dan kemudian minumnya itu ternyata diberikan air laut. Tidak terbayang bagaimana tersiksanya mereka diberikan minum air laut. Padahal ginjal itu tidak bisa menampung terlalu banyak garam, terlalu banyak asin. Maka lama-kelamaan, dan mungkin apabila setiap hari seperti itu tidak perlu menunggu waktu lama, maka itu akan menjadi pemberatan di ginjal dan akan membuat darah semakin pekat, semakin statis, semakin kental, kemudian membuat kerja jantung tidak optimal, maka banyak sekali yang mengalami kematian. Akan tetapi, na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak ada yang namanya uang kematian atau apapun, dan mereka tidak merasa berdosa sama sekali. Nah, ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang pertama,
dalam mengkonsumsi itu tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian dalam mengkonsumsi apapun harus kita tahu aturannya. Seperti itu. Kemudian dari masuk kepada rasa asam. Rasa asam itu menyuburkan hati. Namun apabila berlebih mengkonsumsi rasa asam, maka energi hati terlalu kuat. Justru akan melemahkan fungsi limpa. Makanya di sini banyak yang organ limpa lemah itu, kebanyakan mereka sering sekali merasakan kantuk yang tidak bisa ditahan sangat. Merasakan rasa kantuk yang luar biasa. Itu bisa jadi karena kelemahan limpa. Seperti itu. Maka solusinya untuk menghilangkan rasa asam itu, maka lakukanlah olahraga dan minum kembali yang cukup. Kemudian pada saat ada rasa ngantuk yang berat sangat, maka jangan untuk dituruti. Lakukan aktivitas, maka insya Allah itu akan sendirinya hilang rasa kantuknya. Seperti itu, akan tertekan. Nah, kemudian untuk limpa ini bisa kembali kita kuatkan dengan apa lagi? Kita konsumsi pegagan. Insya Allah itu akan membantu menguatkan limpa. Nah, kemudian bagaimana asam ini juga menjadi faktor untuk mengukur bagaimana tubuh ini mengalami atau banyaknya toksin atau tidak. Contoh, kita bisa ambil anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, apabila anak-anak misalkan yang usianya sudah 8 tahun atau 10 tahun, apabila sudah ada rasa bau badannya itu agak sedikit menyengat asam, maka di situ sudah pertanda bahwa anak itu sudah memproduksi toksin. Maka perlu anak itu untuk dilakukan tindakan bekam. Perlu untuk melakukan tindakan bekam. Seperti itu. Dan bau badan pun, bau badan asam seperti itu juga menggambarkan bahwa ada yang salah dari pola makannya. Ada yang salah dari pola hidupnya. Seperti itu. Maka mari sama-sama kita koreksi untuk menyelamatkan generasi-generasi kita. Kemudian kita masuk kepada rasa pahit dan rasa manis. Rasa pahit itu menyuburkan jantung. Namun, jika kita konsumsi terlalu berlebihan, maka itu akan merusak jantung. Kembali saya ingatkan, rasa pahit itu bagus untuk menyuburkan jantung. Namun jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka itu akan merusak jantung dan melemahkan paru-paru. Jadi pompaan jantung itu apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi rasa pahit itu akan bisa jadi menjadi lebih lambat atau justru semakin cepat. Maka kita harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat pahit. Seperti itu. Kemudian ada rasa manis. Nah, ini bagi yang penyuka manis harus diperhatikan juga. Rasa manis itu bisa menyuburkan limpa dan lambung. Bisa menyuburkan limpa dan lambung. Namun, apabila dikonsumsi terlalu berlebihan, maka itu akan menimbulkan patogen panas dan kering pada lambung dan limpa. Nah, apabila lambung dan limpa sudah terasa panas, maka muncullah pada saat itu asam lambung itu karena terlalu asam dia, maka akan memunculkan angin. Ibaratkan seperti gunung berapi. Gunung berapi itu di dalamnya kan ada lava. Lava itu dia atau lahar itu dia akan bergejolak
Nah, apabila menyemburkan asapnya, maka itu akan menimbulkan kabut awan yang sangat tebal. Nah, itu seperti juga gambaran lambung dan limpa kita. Jadi itu akan menimbulkan angin yang bisa menyerang kepada organ-organ pernapasan atau bisa disebut dengan gastritis. Nah, maka itu kita harus berhati-hati. Nah, kemudian rasa pedas. Nah, ini perlu juga untuk dijelaskan rasa pedas ya, walaupun rasa pedas tidak memiliki reseptor khusus, saraf reseptor khusus seperti itu. Rasa pedas itu menyuburkan paru-paru. Kita apabila sedang mengkonsumsi makanan pedas itu serasa bagaimana segar atau apapun ya. Namun apabila terlalu banyak konsumsi makanan yang pedas itu ternyata itu akan melemahkan hati. Melemahkan hati, itu yang pertama. Kemudian itu juga akan apabila terlalu banyak akan membuat paru-paru dan usus kita menjadi kering. Menjadi kering. Dan menyebabkan jantung kita menjadi panas karena darah yang diedarkan kekurangan cairan. Maka kenapa pantangan orang yang sakit punya riwayat jantung itu tidak boleh mengkonsumsi makanan pedas. Tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Karena seperti ini. Tadi yang sudah jelaskan, rasa pedas itu dia apabila lama-kelamaan maka akan mengeringkan darah. Jadi darah seperti kekurangan cairan. Kemudian kalori. Tadi kalori itu dia akan mengendapkan darah. Jadi darah tidak berjalan lancar. Tersendat dia. Maka kenapa orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung itu tidak dibiarkan untuk makan makanan yang pedas. Baik, kembali suaranya saya senyapkan untuk kondusivitas. Selanjutnya, apabila kita ingin memeriksa lidah pasien, maka ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan supaya ini menjadi kelancaran pada saat penegakan diagnosa. Yang pertama adalah pemeriksaan lidah harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Terangnya ruang pemeriksaan. Jangan sampai gelap-gelapan ya. Jadi harus terang benderang. Seperti itu supaya tidak ada fitnah di antara kita. Kemudian dilaksanakan sebaiknya pada siang hari atau mau malam hari pun misalkan maka cukupkanlah sinar lampunya supaya terlihat seperti itu. Kemudian hindari pemeriksaan pada saat masih ada mengunyah makanan ya, sudah jelas seperti itu. Kemudian perlu menanyakan kebiasaan pasien, kebiasaan keadaan lidahnya, dan perubahan-perubahannya apabila pasien itu memperhatikan. Misalkan pasiennya sering ngaca, lihat lidahnya, kok kemarin saya gini, tapi sekarang saya kenapa jadi begini ya? Nah, maka itu bisa untuk tanyakan. Tapi kebanyakan pasien itu tidak memperhatikan keadaan lidahnya sendiri, seperti itu. Pada penderita yang baru datang pertama kali pemeriksaan, maka keadaan selaput lidahnya umumnya tidak memberikan patokan diagnosa yang pasti. Maksudnya di sini adalah ini pasien yang tidak memiliki keluhan yang terlalu berat, seperti itu. Dia keluhannya tidak terlalu signifikan, maka diagnosanya mungkin pada saat kita lihat lidahnya seperti yang sehat-sehat saja. Hampir sama, seperti itu ya. Baik. Nah, kita langsung saja ke cermin lidah. Nah, kita bisa lihat. Ini kita menggunakan kamus dalam ilmu TCM juga di sini ada. Nah, ini di ujung lidah ini adalah tempatnya jantung. Maka kenapa kami selalu mewasilahkan kepada orang yang punya riwayat jantung atau ada penyakit jantung, maka kami lintah di ujung lidah. Dipasangkan lintah di ujung lidah. Karena seperti ini yang menjadi acuan kami. Dan alhamdulillah sudah bukan testimoni lagi, sudah banyak yang terwasilahkan untuk sembuh kembali. Mundur sedikit, kita masuk ke area paru-paru.
Mundur lagi sedikit. Nah, kita masuk ke area limpa, lambung. Ini masih limpa ya. Kemudian belakang lagi ada kandung kemih, ginjal, rahim, misalkan untuk perempuan. Kemudian samping ada hati, di sampingnya lagi ada kandung empedu. Kemudian di pangkal lidahnya ini ada usus besar dan usus halus. Seperti itu. Ini sama ya. Insya Allah. Kemudian kita lihat lidah itu adalah seperti jendela organ. Tubuh lidah dan selaput lidah itu bisa digunakan untuk menentukan sifat dan jenis penyakit. Tubuh lidahnya terdiri dari bisa kita lihat dari warnanya, dari bentuk, dan pergerakan lidah. Kemudian selaput lidahnya kita bisa lihat dari warna dan bentuk selaputnya. Jantung berhubungan dengan pangkal lidah. Dalam lidah banyak sekali pembuluh darah, pengeluaran suara juga dibutuhkan gerakan lidah yang lincah. Nah, lidah berhubungan dengan jantung, hati, ginjal, limpa, lambung, kandung kemih, dan semua organ. Tubuh lidah menentukan panas atau dinginnya penyakit. Bentuk dan pergerakan tubuh lidah adalah penampung cairan yang menyebabkan gemuk dan kurus saluran yang tersumbat menyebabkan lidahnya bisa kaku atau lancar. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ini dari segi warna-warnanya. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana warna-warna lidah yang bagus dan lidah-lidah yang bermasalah. Warna normal lidah yang sehat itu warnanya merah muda merata. Tidak tua, tidak muda. Tidak pucat juga, tapi warnanya itu segar. Ada yang terlalu merah sekali, maka itu bisa kita simpulkan sementara itu adalah patogen panas. Kemudian ada merah dan kering. Kita juga bisa diagnosa itu berarti ada masalah di lambung. Apabila ada rasa terlihat seperti pucat, maka itu seperti sindrom dingin. Dan merah segar itu sindrom panas. Merah tua itu panas jantung. Dan merah tua lagi bisa juga atau agak sedikit ada totol-totol yang terang, totol-totol putih terang ya, tapi tidak terlalu pucat, itu berarti ada masalah di lambung juga. Ungu itu bisa jadi ada sindrom panas atau sindrom dingin. Kita lihat kembali bagaimana tingkat kepucatannya. Biru, darah dan energi terluka. Bila masih ada selaput lidah, maka keadaan belum gawat. Bila tak ada selaput lidah, maka penyakit sukar disembuhkan lagi. Biru dan ungu bisa jadi ada darah yang tersumbat. Jika warna lidah berubah dari abu ke hitam abu, atau dari ungu pucat ke biru tua, atau muncul saluran putih mirip jamur dan bercak-bercak atau mirip pipihan salju. Jadi kalau ada bercak-bercak putih di lidahnya, maka semua ini menandakan penyakit pasien itu telah sampai pada tahap yang berbahaya. Maka perlu kita tindak secara optimal. Nah, ini dari warna selaput lidah menunjukkan dalam dangkalnya keadaan patologis. Selaput lidah dibentuk bisa jadi yang pada keadaan lambung, kelainan patologis dibentuk oleh makanan dan minuman. Ketebalannya yang pertama dari tipis itu bisa jadi dari sakit atau sakit ringan. Tebal itu biasanya penyebab penyakitnya telah menyerang organ dalam. Penyakit dari ringan menjadi berat. Basah berarti penyebab penyakit yang patogen lembab. Sementara kering berarti itu panas. Dan kotor berarti banyaknya riak atau mukus atau bisa juga kita bilang dahak seperti itu. Warna badan lidah. Warna yang menunjukkan patologis ada 5, yaitu pucat, merah, merah tua, ungu, dan biru. Lidah yang sehat adalah halus, fleksibel, lembab warnanya, merah pucat,
lapisan tipis berwarna putih. Nah, kita lihat. Ini yang kita lihat ini dia ada seperti warna putih-putih pucat. Nah, ini menandakan adanya sindrom dingin. Ya. Nah, stadium 1. Karena darah dan energi dalam keadaan lemah, maka lidah berwarna putih, pucat, tetapi tubuh lidah tidak membesar atau menjadi gemuk. Stadium 2. Darah dan energi bertambah lemah. Lidah pucat, maka tubuh lidah tambah gemuk dan licin dan penuh dibasahi cairan serta terdapat bekas cetakan gigi. Nah, ini biasanya stadium 2 ini sudah mengakibatkan si pasien itu benar-benar dalam keadaan yang ngedrop sekali. Lemas sekali. Bahkan tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Biasanya itu cuma sudah merasa sangat pusing, atau misalkan sesak atau apapun. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada kurang darah. Nah, ini lidah yang kurang darah. Ada 2 hal penyebab warna lidah pucat. Yang pertama bisa jadi kekurangan panas, lebih basah, agak bengkak, terlihat bekas cetakan gigi pada sisi lidah. Nah, ini lanjutan yang tadi. Atau bisa juga kekurangan darah. Lidahnya pucat, lebih kering, tanda terjadinya kekurangan darah hati. Lebih parah warnanya akan berubah menjadi agak jingga atau oranye. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian ada merah. Nah, ini seperti ini. Ini adalah sindrom panas. Nah, hati-hati bagi orang-orang yang sering mengkonsumsi makan makanan yang pedas berlebihan. Maka saya ingatkan untuk hati-hati. Bila sisi lidah merah merupakan gejala api yang ada di hati dan empedu itu sangat berkobar. Kemudian panas pada tengah lidah, merah menandakan panas pada lambung. Jika disertai ada titik-titik merah pada sisi lidah, menunjukkan lebih parahnya kelainan. Nah, titik-titik merah pada sisi lidah itu biasanya sudah ada penyakit, mohon maaf, usus buntu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, lidah merah ini tanpa atau selaput lidah kuning tebal menandakan sindrom yang panas. Ini ada merah tua. Merah tua disebabkan karena patogen luar sindrom panas disertai bintik-bintik merah atau duri papillae. Merah ungu menunjukkan adanya panas serta statis darah kelanjutan warna merah. Dan panas di hati dan empedu itu lidah merah tua itu dengan selaput tipis atau tidak berselaput merupakan simbol dari jantung yang terlalu membara atau ada darah statis. Ujung lidah merah. Ujung lidah yang merah menandakan gangguan emosional. Orang yang terlalu emosi, gampang marah, atau bisa juga gampang sedih, stres, ya. Itu maka ujung lidahnya biasanya memerah. Kemudian mungkin suatu masa lalu secara tidak sadar masih disimpan dalam hati, masih menjadi unek-unek, belum terselesaikan masalah-masalah yang ada, maka silahkan untuk segera diselesaikan. Nah, biasanya kita pun pada saat melihat pasiennya seperti itu, kita akan lebih membanyakan pendekatan secara psikologis, seperti konsultasi, seperti itu namanya tazkiyatun nafs, seperti itu. Jadi kita akan lebih bagaimana caranya membuat pasien itu lebih lapang dalam menghadapi segala cobaan atau segala masalah yang dihadapi. Nah, ini udah agak sedikit lebih berbahaya lagi. Di lidahnya itu sudah ada warna ungu kebiru-biruan atau sedikit bisa dilihat seperti hijau. Nah, statis darah di sini menandakan adanya rasa dingin, kemudian ada masalah di hati. Nah, ini pernah saya temukan pada pasien yang mengalami yang pertama sakit hepatitis. Waktu itu sakit hepatitis, saya melihatnya ternyata bentuk lidahnya seperti ini.
Kemudian ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang terkena penyakit TBC atau tuberkulosis. Kemudian ada yang terkena penyakit paru-paru basah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa na'udzubillah. Kemudian ini lidah kurus tipis. Lidah kurus tipis menandakan kondisi kelainan telah menahun. Lihat kondisinya, lidahnya itu tipis. Tipis kecil ya. Berarti menjadi pertanda bahwa lidah itu kekurangan pasokan energi dan cairan darah. Kita lanjut. Ini ada lidah yang berwarna merah, gemuk, dan tebal. Ini menunjukkan banyaknya penimbunan lembab panas dalam limpa dan lambung atau banyaknya patogen dahak. Jika lidah berwarna putih pucat dan basah, bertanda patogen lembab bersifat dingin. Jika tampak lidah gemuk bengkak berwarna merah, maka perlu dicurigai adanya keracunan. Hati-hati. Ya, bisa kita nanti lihat pada pasien-pasien yang mengalami keracunan. Insya Allah. Baik, nanti di sesi kedua silahkan untuk kembali disiapkan pertanyaannya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Insya Allah saling mengkoreksi. Apabila ada kesalahan saling mengkoreksi. Insya Allah sambil nanti pun saya akan tetap melanjutkan penyampaian materi yang tersisa. Seperti itu sambil menunggu pertanyaan dibuat. Silahkan. Ini ada masuk kepada lidah yang bengkak. Jika lidah bengkak, berwarna putih pucat, berlapis putih tebal, adanya banyak lendir di dalam tubuh. Pernah saya menangani pasien yang seperti ini, dia lidahnya itu besar dibandingkan dengan yang lain. Mungkin itu adalah pengalaman pertama kali saya melihat lidah yang seperti itu. Jadi beda dari yang lain itu lidahnya lebih besar. Saya lihat itu agak sedikit aneh. Akan tetapi untuk digerakkan itu dia ternyata menjadi susah. Lidahnya jadi susah digerakkan. Berat dia. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata dia terlalu makan makanan yang bersifat pengawet. Hati-hati. Apalagi ternyata dia lebih gemar mengkonsumsi mie instan. Ya, ini hati-hati, mie instan. Ya. Mie instan itu apabila dikonsumsi secara berlebihan itu tidak bagus. Seperti itu. Ini dia mengalami yang seperti itu ya karena terlalu banyak konsumsi mie instan dan kemudian ternyata penyakitnya itu setelah diperiksa ke dokter dia nauzubillahimin zalik ternyata ada komplikasi juga. Jadi dia memicu nauzubillahimin zalik akan mengarah kepada gagal ginjal, kemudian akan mengarah juga kepada serangan jantung, nauzubillah summa nauzubillah. Dan untuk pencernaan mungkin untuk kalau misalkan gangguan di lambung itu sudah jelas seperti itu ya. Maka kita pun perlu berhati-hati ya. Baik, kepada para peserta kita akan masuk ke sesi yang kedua insya Allah. Jadi di sesi yang kedua silahkan untuk disiapkan pertanyaannya dan sekarang bisa untuk keluar terlebih dahulu kemudian lanjut kembali ya.
Baik, disiapkan pertanyaannya sambil menyiapkan pertanyaannya di kolom chat. Saya akan lanjutkan sedikit materinya. Tetap saya senyapkan suaranya untuk menjaga kondusivitas. Kembali saya sebutkan pengalaman saya pada saat ada pasien yang mengalami kondisi lidah seperti ini. Ternyata faktor yang waktu itu saya temukan itu adalah dia terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Seperti itu. Maka harus hati-hati, mohon untuk dijaga anak-anak kita, keluarga kita, tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi mie instan. Dan uzubillah min zalik, yang sudah parahnya itu, karena mungkin disebabkan juga dia minum air putih juga jarang, seperti itu, kemudian olahraga juga jarang sekali, kemudian dibarengi dengan aktivitas bergadang, ya, dan tentu pasti dia dengan kopi, begadangnya karena minum air putih dia jarang, ya. Nah, maka dia kemudian merasakan yang pertama itu seperti ada rasa mual hebat. Dia merasakan mual yang hebat. Kemudian merasakan seperti rasa pusing yang sangat hebat di kepala itu. Sangat-sangat berdenyut. Seperti itu kepalanya itu. Berdenyut dan pusing. Bagaimana rasanya? Seperti betul-betul tersisa. Seperti itu ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Kemudian napas pun dia menjadi pendek. Napas pun menjadi pendek. Ya. Nah, tapi ini bukan COVID ya. Seperti itu. Ini bukan COVID ya. Ini dia disebut karena terlalu banyak konsumsi makanan MSG atau makanan berpengawet seperti itu. Nah, kemudian dia ada masalah di ginjal dan jantung. Kemudian meratalah kepada organ yang lain seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita. Baik, silahkan untuk di pertanyaannya. Nah, cantumkan. Saya jelaskan sedikit lagi, baru nanti akan saya jawab. Sebentar. Baik, lidah pendek dan panjang merupakan tanda kondisi. Yang pertama, apabila berwarna putih pucat dan lembab, maka itu pertanda ada patogen dingin. Sementara disertai warna merah tua dan kering, itu biasanya ada patogen panas. Atau kemudian lama-kelamaan akan timbul gas di dalam tubuh. Kemudian jika lidah disertai gemuk dan putih pucat, nah ini yang tadi kita bahas, menandakan energi darah dalam kondisi yang sangat lemah. Seperti itu ya. Nah. Kemudian, nah kita lihat, ini ada lidah yang karena patogen luar biasanya disebabkan patogen panas ini, maka itu bisa menghabiskan cairan dan timbulnya patogen angin. Nah, bentuk lidahnya seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, kembali saya senyapkan suaranya. Nah, ini lidah kaku atau miring. Nah, ini yang miring ya. Menunjukkan adanya angin dalam yang menyerang meridian atau patogen angin bersama patogen dahak yang menyumbat area-area meridian. Nah, ini biasanya langsung menyumbat ke area-area pernapasan
seperti dan area-area penciuman. Nah, saya coba untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Kita lihat dari atas, dari Ibu Anissa. Baik, Ustadz, kalau di tengah lidah ada 3 sayatan itu kenapa ya? Nah, seperti garis-garis begitu. Nah ini, Bu, ini. Itu menandakan bahwa lidah itu dalam kondisi yang, atau badan itu dalam kondisi yang sangat panas. Seperti itu. Kondisi yang panas. Nah, maka solusinya, Ibu pada saat ada yang seperti itu, maka lakukanlah tindakan yang pertama kali adalah minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak, kemudian konsumsi makan makanan yang bersifat dingin, seperti timun, kemudian labu yang kuning atau yang hijau itu boleh, atau sayur-sayuran, kemudian silahkan. Kemudian Ibu juga lakukanlah tindakan pembekaman untuk mengeluarkan angin-angin yang ada, yang terhasilkan dari hawa panas tersebut. Maka silahkan dilakukan tindakan pembekaman. Tapi tidak boleh menggunakan pada saat dia merasakan badannya itu panas tinggi sekali, maka tidak boleh ada bekam basah. Harus bekam kering. Jadi tidak boleh lakukan pendarahan. Seperti itu. Kalau mau melakukan pendarahan, maka silahkan diberikan pemetik sedikit di area tangan. Di area tangannya, di jari-jarinya, di ujung-ujung jari. Silahkan, seperti itu. Nah, itu seperti itu, Ibu Anissa. Kemudian dari Bapak Hilman Ramadan. Ustadz, kalau habis terapi apakah warna dan bentuk lidah itu bisa berubah? Nah, ini menarik sekali. Habis terapi itu, warna lidah itu dan bentuknya itu tentu bisa berubah. Akan tetapi tidak bisa berubah secara signifikan, langsung berubah, misalkannya jadi yang asalnya besar jadi kecil. Enggak. Tapi berubah secara perlahan. Terlihat nanti akan lebih kecil. Kemudian akan lebih segar. Seperti itu warna lidahnya. Akan lebih seperti normal kembali. Seperti itu. Kan tetapi perubahannya itu kembali disesuaikan dengan parahnya penyakit yang diderita oleh pasien. Seperti itu. Apabila penyakitnya sangat parah, mungkin itu juga perkembangannya ya seperti itu. Ya. Jadi kembali sesuaikan dengan keluhan pasien. Saya sudah sering memeriksa pasien dan alhamdulillah di warna-warna lidahnya pun ikut berubah, kemudian bentuk-bentuknya pun ikut berubah. Seperti itu. Dan pergerakan lidahnya itu pada saat dia ke samping, ke atas, atau apapun itu menjadi lebih ringan. Seperti itu. Kemudian dari Pak Puhawang. Kalau lidah tidak bisa merasakan rasa itu kenapa Ustadz? Soalnya kemarin ada teman disangka COVID. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah itu untuk yang tidak bisa merasakan rasa, itu bisa jadi penyebabnya yang pertama, dia itu ada masalah di jantung. Masalah di jantung. Ya, mohon disenyapkan. Penanan, mohon maaf. Ada masalah di jantung. Nah, masalah di jantung. Jadi, yang seperti ini, maka kita lakukan tindakan itu dilintah, Pak. Dilintah di ujung lidahnya, Pak. Silahkan dilintah. Nah, itu bisa juga disebabkan tidak hanya jantung, Pak. Tapi bisa jadi ada gangguan lambung, kemudian di limpa juga ya. Maka itu kalau bisa lakukan tindakan lintah di ujung lidahnya. Supaya kembali seperti semula, insya Allah. Karena itu banyak sekali yang menyumbat di area lidahnya. Seperti itu. Ya, jadi silahkan untuk bisa lakukan tindakan dilintah di ujung lidah. Kemudian kalau tidak, lakukanlah pembekaman di area-area sekitar situ. Seperti yang paling dekat itu adalah dain. Ya, seperti itu. Itu Pak Puhawang. Kemudian lanjut Ibu Delvia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa lidah sering terasa pahit kalau sedang demam? Sedang demam itu, tubuh itu dia merasakan kemunduran organ-organ.
pada saat demam itu. Merasakan kemunduran organ. Nah, biasanya itu yang merespon rasa pahit itu, yang pertama itu adalah dari organ limpa. Seperti itu. Jadi limpa menghantarkan rasa pahit. Ya, menghantarkan rasa pahit. Sehingga pada saat demam itu, maka makan makanan itu terasa seperti pahit saja. Ya, seperti itu. Nah, maka itu pada saat kita merasakan pahit itu, maka tidak boleh kita makan itu, tidak boleh jadi dibiarkan tidak makan, tapi harus makan. Harus makan, paksakan makan. Pokoknya pada saat merasa tidak nyaman untuk makan, maka harus makan. Harus makan, seperti itu. Itu supaya untuk percepat kesembuhan. Tapi jangan juga mengkonsumsi makanan yang berpengawet, tidak boleh. Atau yang pedas, atau yang terlalu asam, tidak boleh. Ya. Nah, itu pada saat dia merasakan seperti itu, pahit atau hambar rasanya, itu silahkan pokoknya makan sayur atau apapun yang sehat, silahkan untuk menjaga kesehatan dan kemudian mengembalikan kondisi tubuh. Makan yang banyak, yakin pada saat dia konsumsinya lahap, itu akan lebih mempercepat kesembuhan. Seperti itu Bu Delvia. Ya. Kemudian dari Pak Pauzi. Tanya Ustadz, kalau lidah sudah beberapa hari terasa lecet, padahal tidak makan pedas atau panas, tapi tetap bisa merasakan manis, asin, asam, dan lain-lain. Berarti ini Bapak hati-hati dengan organ pencernaan. Berarti ada yang masalah di dalam pencernaan. Ya. Maka dijaga kondisivitas pencernaannya, makanannya, jangan terlalu banyak yang asam pedas itu ya, atau yang lainnya juga. Maka tetap untuk diatur, tetap untuk seimbang. Kemudian kembali dengan pola minum yang teratur. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah masalah di pencernaan. Bagaimana mengatasi limpa yang sudah lemah? Mengatasi limpa yang sudah lemah itu bisa kita pakai herbal, itu seperti herbal mengkudu, itu bagus untuk limpa juga. Kemudian ada apa lagi? Madu. Kemudian ada apa lagi? Habatus sauda. Ya. Itu mengkudu, itu lebih bagusnya kalau kita tidak tahu cara mengolahnya, maka cukup kita membeli kapsulnya saja. Kapsul mengkudu ya, supaya itu menjadi lebih efisien. Ya, seperti itu. Kemudian konsumsilah zaitun. Ya, selain tadi madu, habatus sauda, zaitun, kemudian apa lagi? Kurma. Apa lagi? Kunyit. Ya, seperti itu. Silahkan untuk konsumsi. Ya, seperti itu. Insya Allah itu akan mengatasi limpa yang sedang lemah. Dari Pak Bembang Sujadi, Ustadz, amandel ana membengkak warna merah, apa solusinya dan apa herbalnya? Untuk serinya sariawan, apa solusinya? Syukron. Bapak kembali, saya ingatkan untuk yang amandel itu, kembali pokoknya yang bersifat MSG atau pengawet itu mohon untuk dihindari. Kemudian mecin itu untuk dihindari, atau sasa ya, itu untuk dihindari. Nah, kemudian apa solusinya? Bapak bisa pasang lintah, Pak. Pasang lintah. Ya. Nanti Bapak raba sendiri, tunjukkan kepada terapisnya misalkan yang mana yang area yang paling bengkaknya. Maka itu bisa pasang lintah. Kemudian Bapak silahkan untuk dilakukan pembekaman. Ya. Pembekaman seperti itu. Tapi disesuaikan pada saat misalkan kondisinya pada saat dilintah itu misalkan masih fit, sudah dilintah pun masih fit, atau pada saat dilintah itu tidak terasa pusing atau lemas atau apapun, maka silahkan lakukan tindakan pembekaman. Tapi sudah terasa lemas, mau pingsan atau pusing, maka tidak boleh lakukan tindakan pembekaman. Seperti itu. Dan lintah pun disudahkan saja. Ya, seperti itu Pak Bambang Sujadi. Kemudian untuk herbalnya itu banyak, Bapak kembali saya ingatkan, untuk herbal yang amandel itu banyak, ada madu segala macam ya. Kemudian kembali sayur-sayuran itu ditekankan ya. Kemudian apalagi zaitun, itu amandel juga, itu habatus sauda, Masya Allah. Ya.
Jadi kurma juga itu sama. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi dari Bu Delvia. Satu lagi Ustadz, bila sudah kelelahan, kadang di urat bawah lidah lebih jelas dan besar pembuluh darahnya. Apa hubungannya Ustadz? Tentu ini ada berhubungannya. Pada saat kita merasakan kelelahan, maka yang pertama otot-otot dan saraf-saraf yang ada dalam tubuh itu merasakan ketegangan. Kemudian aliran darah pun berjalan tidak teratur. Seperti itu ya, berjalan tidak teratur. Kemudian organ jantung pun, dia memompa darah pun jadi tidak teratur. Bisa jadi terlalu lambat atau bisa jadi terlalu kencang. Nah, yang dirasakan oleh Ibu Delvia ini itu adalah dia pompaan jantung itu terlalu kencang. Ya, ini terlalu kencang, maka bisa terjadi seperti ini, Bu. Ya. Nah, maka solusinya Ibu apa? Yang pertama, tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Ya. Kembali, tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Itu yang pertama, Bu. Terus saja lakukan seperti itu ya, Ibu. Kemudian Ibu pastikan bahwa Ibu dalam posisi yang senyaman mungkin untuk beristirahat. Nah, kemudian posisi istirahat pada saat tidur itu adalah kaki itu yang lebih utama untuk disimpan bantal di bawah kakinya. Jadi posisi kaki itu lebih atas dibandingkan tubuh yang lain. Jadi prioritasnya bukan kepala, tetapi kaki. Seperti itu ya Bu Delvia. Nah, itu. Kemudian Ibu Cicilia. Tanya Ustadz, jika bibir pucat dan agak hangat sekitar lidah, mohon maaf. Penyebabnya karena apa Ustadz? Dan jika bibirnya pecah-pecah juga, diagnosanya apa? Nah, itu Ibu saling berhubungan. Yang pertama itu berarti melambangkan bahwa dalam dirinya itu kurangnya nutrisi. Kurang nutrisi. Nutrisi apa saja yang kurangnya? Banyak. Ya, akan tetapi, nah untuk lebih jelasnya lagi, maka hindarilah makan makanan yang, kembali saya ingatkan, hindari makan makanan yang berpengawet. Kembali saya ingatkan untuk dihindari seperti itu. Mohon untuk dihindari. Nah kemudian ini bisa juga kita solusinya banyak, ya, Bu Cicilia. Nah apa solusinya? Kembali minum yang banyak, sayur dan buah yang kayak enzim dikonsumsi sebanyak mungkin, ya. Kemudian olahraga itu jalan kaki saja, tapi tidak memakai alas kaki ya, usahakan. Dan kalau bisa itu lebih baik berjalan di atas tanah seperti itu. Jadi cari-cari lahan yang tanah, bukan lahan-lahan aspal atau tembok. Seperti itu ya, itu lebih bagus. Nah itu nanti akan kembali memberikan kesembuhan bagi si pasien seperti itu. Nah bisa juga ini yang pecah-pecah itu karena ya itu terlalu banyak patogen panas, seperti itu, kering, ya seperti itu. Ya makanya itulah kenapa harus dibanyakan minum air putih juga, perbanyak sayur dan buah supaya bisa kembali melembabkan lidah, melembabkan badan seperti itu. Jadi lebih normal. Dari paham Kak, Ustadz gimana penanganan darurat jika lidah kita kepanasan habis makan atau minum yang panas? Nah, penanganannya yang pertama kita bisa pakai minyak sayur atau minyak zaitun. Seperti itu ya, dioleskan di lidah. Minyak zaitun. Itu membantu akan insya Allah membuat panasnya reda dan hilang. Kemudian apalagi kita minum air hangat. Nah, jangan dulu air yang dingin, justru akan mengakibatkan semakin panas. Ya, seperti itu. Jadi
Kembali saya ingatkan, zaitun, ya, atau minyak sayur, dioleskan di lidahnya, atau diminum juga boleh, tapi kalau bisa di lidahnya yang lebih banyak ditahan. Kemudian minum air hangat, seperti itu, ya. Kemudian Bu Devia kembali bertanya, Ustadz kalau lidah bergelombang di tepi, kenapa ya Ustadz? Nah, bergelombang di sekitar lidah itu, ya ini seperti bergerigi juga, yaitu berarti ada, yang pertama, ada masalah lambung atau limpa atau pencernaan, dan intinya itu terlalu banyak gas dalam tubuh, seperti itu. Tapi itu kurangnya nutrisi zat besi. Ya. Nah, maka solusinya yaitu kembali konsumsi herbal-herbal yang mendinginkan. Kemudian bisa juga kita konsumsi herbal-herbal kurma. Ya, kurma. Seperti itu. Ya, Ibu Delvia. Kemudian dari Pak Asmadin. Tujuan dari diagnosa lidah itu untuk apa? Nah, tujuan dari diagnosa lidah itu untuk memperbantu tindakan, membantu mempermudah tindakan. Jadi kita bisa lebih menegakkan diagnosa. Ya, seperti itu. Walaupun dan kemudian akan lebih kepada pasien itu seperti dia memberikan sensasi bahwa oh ini kita profesional gitu ya. Bahwa ternyata kita bukan terapis abal-abal. Seperti jadi diperlukan ilmu untuk mendiagnosa lidah. Ya. Seperti itu. Jadi itu sangat penting ya Pak Asmadin untuk mempelajari diagnosa lidah seperti itu dan untuk kembali menguatkan ilmu yang ada dalam diri kita seperti itu ya. Menambah wawasan kembali. Dari Pak Mukhlas. Assalamualaikum Ustadz. Untuk materi kalau bisa dikirim dulu supaya bisa memahami lebih materi ya. Baik, insya Allah nanti akan saya kirim terlebih dahulu. Jadi kalau mau seperti itu boleh, nanti saya kirimkan materinya terlebih dahulu. Kemudian untuk terapi terhadap lidah ini apakah terapi lintah saja atau bisa dengan terapi lain? Nah, terapi dengan lintah apakah tidak ada efek samping? Nah, untuk terapi lidah ini tidak hanya lintah, banyak yang lain, bisa juga bekam yang lain. Kemudian yaitu dari makanan, konsumsi makanan diperbaiki. Pamuklas ya, seperti itu diperbaiki konsumsi makanannya. Dan kemudian untuk terapi lintahnya itu apakah ada efek samping? Itu biasanya bukan efek samping yang terasa pada saat sudah terapi lintah itu. Ada yang sudah terapi lintah itu seperti merasakan gatal atau agak sedikit perih, ya, atau reaksi lainnya. Apabila sudah lintah itu maka si enzim hirudin yang dalam lintah itu dia berfungsi, dia membantu organ tubuh untuk melawan segala macam virus atau racun-racun yang ada dalam tubuh. Kemudian enzim hirudin ini adalah salah satu enzim atau salah satu zat yang paling bagus untuk melancarkan peredaran darah. Seperti itu pemuklasnya. Jadi ada efek samping, itu bukan efek samping sebenarnya, tapi itu adalah tahap menuju ke kesembuhan. Seperti itu. Kemudian dari Bu Wilda. Assalamualaikum Ustadz, salah satu ciri pasien COVID adalah hilang rasa, hilang bau. Apakah boleh dibekam? Yang COVID itu kita lihat lagi, Bu. Apakah itu benar-benar COVID atau tidak? Karena yang seperti itu, yang kehilangan indera perasa itu bisa juga karena, tadi saya ingatkan, dari ada gangguannya fungsi pencernaan dan fungsi jantung. Ya, fungsi jantung. Maka kita tidak bisa langsung mendiagnosa bahwa itu orang itu COVID. Ya, seperti itu. Maka harus perlu diagnosa yang lebih lagi. Nah, untuk yang COVID itu, seperti yang kita sudah jelaskan dari awal bahwa COVID itu merasakan sangat ketidaknyamanan itu di area sini dia.
sinusitisnya dia. Kenapa swab test itu diadakan dimasukkan ke area sinusitis sampai dalam, seperti itu ya. Karena mereka bertempat virus itu di sini, seperti itu ya. Apabila mereka merasakan ini sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak nyaman, ya itu berarti sudah ada gejala COVID. Kemudian panasnya itu betul-betul meningkat drastis, beda dengan biasanya, seperti itu. Kemudian dari segi bersin pun sangat secara terus-menerus itu bersinnya banyak atau batuknya itu banyak, ya seperti itu ciri-ciri yang COVID. Tapi kalau cuma hilang rasa, hilang bau, itu tidak bisa disebut sebagai COVID, Bu. Seperti itu ya. Lanjut, Bu Safia. Assalamualaikum Ustadz, mohon solusinya buat anak sinusitis akut, sangat mengganggu. Syukron. Dilintas saja Bu di area sini. Area sini Bu. Nah, tengah. Kemudian di area sini. Area sini dan sini. Jadi 3 Bu. Ya, 3. Dilintah di area situ Bu. Insya Allah. Dan tetap untuk terapi itu harus istiqomah. Ya. Tidak boleh setengah-setengah. Lanjut Ibu Anissa. Ustadz, terapi lintah itu lintahnya jenis apa ya? Jenis Hirudo medicinalis. Seperti ya, banyak insya Allah. Silahkan jenis Hirudo medicinalis. Dan kebanyakan menjual itu jenis Hirudo medicinalis ya. Seperti itu Ibu Anissa, insya Allah itu gampang untuk kita dapatkan. Kemudian dari Pak Saifullah, di mana bisa mendapatkan lintah untuk terapi dan berapa harga biasanya? Apakah semua jenis lintah bisa dipakai untuk pengobatan? Tidak semua lintah bisa dipakai pengobatan. Hanya ada 8 jenis yang bisa dipakai untuk pengobatan. Tetapi kita di dalam keterangan beberapa kitab Tibbun Nabawi itu yang paling dianjurkan itulah jenis lintah Hirudo medicinalis. Nah, kebanyakan yang kita dapatkan itu dari para peternak lintah-lintah terapi itu adalah jenis lintah Hirudo medicinalis. Seperti itu ya, Pak Saifullah. Dan untuk harganya dan apapun, maka nanti bisa dilihat di Facebook itu banyak yang jual ya. Bisa itu dilihat harga satuannya atau apapun, karena itu beda-beda harganya ya. Dan insya Allah. Nah, kalau untuk di Jawa Barat sih insya Allah banyak yang peternak lintah, insya Allah banyak. Dan mungkin daerah-daerah yang lain pun banyak. Bisa dilihat melalui medsos seperti itu ya, Pak Saifullah. Nah, kemudian dari Paham Kak, Afwan Ustadz agak melenceng, kalau gusi kadang tiba-tiba berdarah, kenapa ya? Kadang saat sikat gigi ada warna merah. Itu berarti Bapak mohon maaf, itu badan itu terlalu banyak panas. Ya, terlalu banyak, bisa juga terlalu banyak asam. Seperti itu ya. Nah, maka solusinya kembali saya ingatkan untuk makan sayur dan buahnya dibanyakan. Dan makan makanan yang bersifat pengawet itu mohon untuk dikurangi. Seperti itu ya. Insya Allah. Itu mungkin. Dan untuk masalah sinusitis, herbalan terapinya apa? Kembali untuk terapinya seperti itu, Pak, dilintah itu yang paling bagus. Kemudian dibantu pembekaman. Kemudian untuk herbalnya itu untuk sinusitis itu dia bisa juga pakai herbal gurah. Ya, pakai herbal gurah. Itu yang paling bagus herbal gurah ya. Itu herbal gurah dalam bentuk kapsul, maka dalam bentuk kapsul itu konsumsi 3 kali 3. Kalau yang sudah sinusitisnya parah, tapi kalau belum parah itu 2 kali 3 saja. Seperti itu ya. Itu kalau sudah parah, misalkan sudah terasa gak nyaman banget, maka konsumsi herbal gurahnya misalkan sudah ada dalam bentuk kapsul. Ya, maka konsumsi 3 kali 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau misalkan bikin ramuan gurah secara instan gitu kan, dimasukkan ke hidung sendiri, itu boleh. Silakan saja Pak Mukhlas ya. Itu juga bagus. Alhamdulillah. Baik, waktu telah menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya.
Dan kepada saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan itu murni kesalahan dari diri saya, sementara apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat. Insya Allah saya kirim di grup materinya.